ada warganya yang diserang sama harimau, Bapak. Ya, baik Bu. Memang saat ini untuk kejadian tersebut memang masyarakat merasa bahwa penanganan yang dilakukan Satgas ini belum membuahkan hasil. Namun ada korban yang selamat. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan awalnya seperti itu Bu. Sehingga terjadinya pengerusakan terhadap kantor resort TNBBS yang ada di Suwo. Oke, Pak, kalau untuk pembakaran dan juga perusakan ini, apakah dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka siapa provokatornya, Pak? Ya, jadi kita dari pihak kepolisian saat ini sudah menerima laporan polisi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya yang ada di TKP, di mana kita ketahui bahwa memang masyarakat Suwo ini sebenarnya masyarakat yang cinta damai. Namun kita juga tidak mengetahui ada beberapa orang yang mungkin yang menjadi memprovokasi. Dan kita lihat juga di dalam rekaman video tersebut, itu yang melakukan aksi itu hanya beberapa orang saja, sedangkan masyarakat lainnya hanya menonton kejadian tersebut. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sekali, karena kita tahu ya yang kita sampaikan tadi, masyarakat Suwo ini selama ini ya sangat cinta damai. Dengan situasi-situasi seperti ini ya sangat tidak pernah terjadi lah di wilayah Suwo. Pak Juheri, tapi untuk saat ini ada provokator yang sudah diamankan. Saya ingin mengkonfirmasi. Ya, jadi untuk sementara ini kami belum mengamankan yang yang menjadi pemicu yang memprovokasi situasi ini. Tapi kita sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut. Pak, untuk sejauh ini dari kasus yang Bapak terima, ini sebenarnya sudah ada berapa kasus harimau yang menyerang warga sih, Pak? Ya, jadi yang untuk menyerang warga itu ada 2 yang memakan korban ya hingga meninggal dunia, dan kemudian ada yang hampir diserang, sempat melarikan diri ya, dan kemudian yang terakhir ini sempat melukai masyarakat kita. Itu yang namun selamat, dia juga sempat melakukan perlawanan terhadap harimau tersebut dan akhirnya harimaunya pergi meninggalkan korban. Disinilah masyarakat tuh pengen melihat nih, karena kan korban kemudian setelah kejadian itu dibawa ke puskes di BNS. Mereka pada pengen mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat ramai di sana, sehingga dengan ramainya itulah akhirnya mereka ingin mempertanyakan ke kantor TNBBS. Ya, Pak, kalau untuk dari polisi hutannya, apakah sudah melapor terkait kerusakan yang diakibatkan karena kebakaran atau pembakaran itu, Pak? Ya, jadi dari pihak resort TNBBS saat ini sudah membuatkan laporan polisi ke Polres Lampung Barat, sehingga dasar itulah kita melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Ibtu Juherdi Subandi, Kasat Reskrim Polres Lampung Barat telah bergabung bersama kami. Terima kasih sama-sama. Terkait pembakaran kantor resort TNBBS, kita proses nggak Pak pidananya? Ya, jadi sampai saat ini ya kita setelah menerima laporan polisi dari pihak kawan dari TNBBS yang mengalami kantor yang terbakar ya, kemudian mereka membuatkan laporan polisi kepada kita di Polres Lampung Barat. Berdasarkan itu ya, sampai saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan ya terhadap saksi-saksi yang ada di TKP ataupun yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Laporannya kapan ya Pak? Laporan yang kita terima yaitu setelah kejadian ya, pada hari Minggu itu juga ya, dari pihak TNBBS melaporkan ke Polres Lampung Barat sekira jam 17 ya. Setelah kejadian ya, itu langsung melaporkan ke Polres Lampung Barat. Pemeriksaan kapan Pak? Ya, Berapa orang yang sudah diperiksa? ya sampai saat ini ya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu sebanyak ada 6 orang ya, mungkin
mungkin hari ini kita akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan lagi, ada beberapa orang lagi ya. Yang sudah kita periksa ini ada sebanyak 6 orang, baik dari saksi yang melihat kejadian maupun dari saksi yang dari pihak TNBWS. Kapan mereka diperiksa, Pak? Kita periksa ini sudah dalam 2 hari ini ya, dari sejak kejadian ya, kemudian hari ini ya, sudah 2 hari kita melakukan pemeriksaan, hingga hari ini hari ketiga kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Semuanya warga Suwo, Pak? Ya, di sana ada di tempat kejadian tersebut ada dari masyarakat dari Kecamatan BNS maupun dari Kecamatan Suwo, dan ada beberapa masyarakat dari Pekon yang di sekitar tempat kejadian tersebut, yang dimana mereka itu awalnya pengen melihat korban yang selamat dalam yang habis dilakukan penerkaman oleh harimau tersebut. Terakhir, Pak, dari pihak TN sudah memberitahukan soal besarnya kerugian, Pak? Apa-apa aja? Ya, jadi secara rinci ya, dari rekan TNBS belum memberikan data yang lengkap kepada kami. Namun perkiraan sementara ya, kurang lebih mungkin kerugian yang ada di sana itu sekitar 500 jutaan yang perkiraan sementara, di mana di sana ada kantor dan kemudian ada alat-alat perkantoran yang ada di dalamnya juga ikut semua terbakar dan hangus. Pak Kasat, bagaimana Pak artinya langkah selanjutnya mungkin juga termasuk dari pihak kepolisian Pak untuk menenangkan masyarakat dua kecamatan, kan kondisinya juga berdampak pada perekonomian masyarakat Pak? Ya, jadi setelah kejadian ya, itu langsung Pak Kapolres berserta Pak Dandim ya, beserta tokoh-tokoh masyarakat di sana, dan kemudian para camat dan kepala desa. Itu setelah kejadian itu langsung Pak Kapolres bersama Pak Dandim melakukan pertemuan, di mana di sana ya Pak Kapolres dan Pak Dandim ingin menyampaikan bahwa permasalahan ini adalah berkaitan dengan hewan buas ya yang memangsa korban, dan jangan sampai menyalahkan atau yang membuat permasalahan yang baru terkait dengan contohnya seperti kemarin itu pengerusakan terhadap kantor TNBWS, di mana memang kantor tersebut tidak ada kaitannya ya dengan upaya-upaya yang sudah dimaksimalkan oleh tim Satgas untuk melakukan penangkapan ya terhadap hewan harimau tersebut.